Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha darama? Mugia urang sadana aya dina pantayungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kang aku sekalian, untuk materi bahasa Sunda kali ini kita akan masih membahas tentang pengajaran 4, yaitu sehat teh penting. Kemarin kita sudah belajar tentang hidup berseka. Sekarang kita akan membahas tentang mengemukakan pendapat. Ya, kalian buka di halaman 50. Di situ ada cara mengemukakan pendapat. Setelah kamu menyimak tentang kebersihan pakaian, sekarang kamu kemukakan pendapatmu dalam bahasa Sunda dengan cara menjawab pertanyaan di bawah ini. Perhatikan ya. Yang pertama, kumaha sikep hidup upama nempo pakaian anu kotor, pakaian anu bersih, pakaian anu baseuh. Nah, sekarang Umi akan menerjemahkan satu-satu per kalimat biar kalian bisa menjawabnya. Yang pertama, bagaimana sikap kalian kalau melihat A. pakaian yang kotor, B. pakaian yang bersih, C. pakaian yang basah. Nah, bagaimana sikap kalian kalau melihat tiga pakaian tadi? Ya, jawabannya boleh pakai bahasa Sunda, boleh pakai bahasa Indonesia. Umi tidak memaksakan kalian untuk menggunakan pakai bahasa Sunda. Kalaupun kalian bisa, mampu, silakan. Ya. Yang kedua, kumaha sikep hidup upama nenjo babaturan main bal make baju seragam sekolah. Bagaimana sikap kalian kalau melihat teman kalian main bola menggunakan seragam sekolah? Ya, kalian jawab sikap kalian bagaimana. Kemudian yang ketiga, kumaha sikap hidup menempo baturan make baju anu geus kotor. Bagaimana sikap kalian kalau melihat teman kalian memakai baju yang kotor, yang sudah kotor. Yang keempat, kumaha sikap hidup upami aya babaturan anu teu ganti baju salila 3 poe. Bagaimana sikap kalian kalau ada teman-teman kalian tidak mengganti pakaian selama 3 hari. Yang kelima, kumaha sikap hidup lamun nempo babaturan make kaos kaki anu kotor pisan. Bagaimana sikap kalian kalau ada teman kalian menggunakan kaos kaki yang sangat kotor. Nah, itu bagian tugas 3 ya. Kalian menjawab 5 soal tadi ya. Kalau nomor 1 itu ada masing-masing pakaian, bagaimana jawabannya pasti berbeda. Kemudian jawabnya boleh, sekali lagi boleh dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya tugas bagian 4. Di bawah ini ada beberapa contoh perilaku yang dilakukan kawanmu. Lingkari huruf A jika perilaku tersebut baik dan lingkari huruf B jika jelek. Sebutkan juga alasannya. Ya. Kemudian yang pertama Umi terjemahkan ya. Dandi meuli cau di warung Biijah. Cauna didahar di jalan Bayi Lempang. Ari cangkangna dipikeun di jalan. Dandi membeli pisang di warung Biijah. Pisangnya dimakan di sambil jalan. Kemudian kulitnya dibuang di jalanan. Ya, nomor 1, dianggap kalian betul apa tidak? Atau kalau betul berarti, kalau baik berarti kalian huruf A lingkarin, kalau tidak huruf B yang dilingkarin. Kemudian beri alasannya. Kemudian yang kedua, Dian dititah micen runtah kajarian. Ari jarian teh jauh ti imahna. Reni nyarankeun supaya dipikeun disolokan anu deket imahna. Dian henteu nurut kana saran Reni. Dian disuruh membuang sampah ke tempat sampah. Tapi tempat sampahnya jauh dari rumahnya. Reni menyarankan supaya dibuang aja di got yang dekat rumahnya. Dian tidak menurut saran Reni. Ya. Yang ketiga, balik sekolah, Iman diajak boy-boyan ku babaturanana. Iman daek, tapi balik heula ka imahna. Iman ganti baju sarta bebeja rek boy-boyan ka indungna. Pulang sekolah, Iman diajak main boy-boyan oleh teman-temannya.
Iman mau, tapi pulang dulu ke rumah. Iman ganti pakaian serta izin dulu mau main boy-boyan sama orang tuanya. Yang keempat, Nurul balik di sekolah. Kehujanan di tengah jalan. Bajuna baraseuh, datang ka imah bajuna buru-buru di laanan. Tuluy diteunden dina seseuheun. Pulang sekolah, kehujanan di perjalanan. Nurul pulang sekolah, kehujanan di jalan. Bajunya basah, sampai ke rumah bajunya cepat-cepat dicopot lalu disimpan di tempat cucian. Yang kelima, geus main bal Iman ngerasa hanaang, tuluy Iman nginum dina cai ledeng anu herang langsung tina kerana. Setelah main bola, Iman merasa haus. Kemudian Iman minum di air ledeng yang bening langsung dari kerannya. 6. Jaya dibawa jalan-jalan karena mobil ku emangna. Dina mobil Jaya ngerasa hanaang, tuluy nginum cai aqua gelas. Wadah caina ku Jaya dipikeun ka sisi jalan, dialungkeun tina jendela. Jaya dibawa jalan-jalan di mobil sama pamannya. Di mobil Jaya kehausan, kemudian minum gelas aqua. Tempat airnya sama Jaya dibuang di jalanan, dilempar melalui jendela. Nomor 7, balik sekolah Mia lempang ngaliwat ka gang. Di jalaneun Mia ningali cangkang cau di tengah jalan. Ku Mia dicokot, tuluy dipikeun kana wadah runtah. Sepulang sekolah, Mia jalan kaki lewat gang. Di jalanan, Mia melihat kulit pisang di tengah-tengah jalan. Sama Mia diambil, kemudian dibuang di tempat sampah. Nomor 8, Adang ke lempang rek ngaji. Di tengah jalan manggih kaleng susu. Ku Adang di tajongan disarwakeun jeung bal. Adang sedang jalan mau ngaji. Di tengah jalan menemukan kaleng susu. Oleh Adang ditendang, disamakan dengan bola. Nah, begitulah anakku sekalian, tugas dari Umi untuk pelajaran bahasa Sunda kali ini. Silakan kerjakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.